Watch the darkness slip away. Put your power on display. Say goodbye to fear and shame. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Move. Signs and wonders in His name. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Move. Kuat-kuat yang terkuat. Rika, dengerin Riko nih. Kemarin nih pas Riko ketemu Taman, Riko ini memberitakan Injil loh. Injil? Apa iya, memberitakan Injil. Ngomongin ke teman-teman tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Keren banget. Iya dong, Riko. Iya nih. Juga waktu di hari ini kita akan sama-sama belajar tentang boldness to the king. Keren ya, kepada sang raja. Yes. Oh ya, kita juga sapa-sapa teman-teman nih. Shalom. Welcome to Kids Rocky Kingdom Kids. Siap. Sebelum kita mulai, kita ada aturan nih teman-teman. Aturan yang pertama, duduklah yang manis di tempatmu, jangan jalan-jalan ya. Dan juga pakai pakaian yang rapi kayak Riko dan Rika. Betul banget. Dan second one, when praising God you have to be enthusiastic. Itu artinya teman-teman semua berdiri, bernyanyi dan ikutin gerakan bersama kakak-kakak. Yes, yang ketiga, listen to God's word seriously. Itu berarti jangan sambil makan ya. Siapkan hati dan pikiranmu. Selamat beribadah di Kids Rocky Kingdom Kids. It's time to question reminder. Kids Church, pelajaran selama bulan ini tentang boldness to the King, keberanian kepada Sang Raja, yaitu Yesus Kristus. Dan minggu lalu kita belajar tentang berani bersaksi. Yes, do you still remember the lesson? Kakak mau bertanya untuk mengingatkan nih pelajaran minggu lalu. Pertanyaannya, menurut adik-adik Rocky, mengapa kita harus berani bersaksi? Kenapa ya? Kakak bantu ya.
kita harus berani bersaksi tentang Kristus karena itu adalah perintah Tuhan. Tujuan kita bersaksi adalah supaya orang lain dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka juga dapat menjadi saksi Kristus. Adik-adik Rocky, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami siap untuk memulai ibadah Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus berkati dari awal hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang masih duduk, bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Feel the wonder, say his name. Watch the darkness slip away. Put your power on display. Say goodbye to fear and shame. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Move, move right now. We want you. We want you right now. Send revival to this place. Signs and wonders in his name. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. We won't stop coming after you. We won't move until you move. Come and do what only you can do. Come and do what only you can do. Move, move right now. We want you. We want you right now. More of your power in us. Pour out your spirit on us. We're desperate for your presence. We want more. More of your power in us. Pour out your spirit on us. We're desperate for your presence. We want more. Move right now. We want you. We want you right now. We want you right now. Adik-adik lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita menyanyikan hatiku percaya. Kita ikuti gerakannya Kananda kali ya, oke? Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati
adik-adik, kita lebih sungguh lagi untuk menyembah Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Not Like You. Mari siapkan hati untuk menyembah Tuhan. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. I will not grow weary, for your hope is in me. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Your faithfulness casts away my fears. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken.
I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is no like. God, you're beside me. God, you are beside me. Always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memuji dan menyembah-Mu ya Bapa, meninggikan Engkau ya Bapa. Kalau sebenarnya kami akan menerangkan firman-Mu, Tuhan, Kau siapkan hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika kita melihat Alkitab dan sejarah, kita akan menemukan bahwa pengikut-pengikut Tuhan Yesus pada zaman dulu sangatlah berani dalam memberitakan Injil. Mereka tidak takut akan penganiayaan yang menimpa mereka oleh karena Injil Kristus. Ada yang dilempari batu hingga mati, ada yang disalibkan, dan ada juga yang dibakar hidup-hidup. Tapi entah mengapa ya, penganiayaan itu tidak berhasil menghentikan mereka dalam memberitakan Injil Kristus. Dan hari ini kita semua kita mengetahui Injil Kristus oleh karena keberanian para pengikut Yesus tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka dapat memiliki keberanian sebesar itu? Apakah mungkin untuk kita juga dapat memiliki keberanian seperti mereka? Sesampainya di Ikonium, Rasul Paulus dan Barnabas masuk ke rumah ibadat orang Yahudi. Lalu mereka mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap Rasul Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di Ikonium. Mereka terus memberitakan Injil dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada Rasul Paulus dan Barnabas. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah Rasul Paulus dan Barnabas mengetahuinya,
Menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Shalom Rocky, di bulan Juli kita belajar tentang boldness to the King. Keberanian kepada sang raja. Raja kita yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan khusus di minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang berani menyampaikan berita Injil. Adik-adik Rocky, ada yang tahu berita Injil itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, Kak Elvira kasih tahu buat yang belum tahu ya. Berita Injil itu adalah kabar baik, kabar kesukaan. Nah, jadi ketika kita menyampaikan berita Injil, itu berarti kita sedang menceritakan kabar baik, kabar kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa, yaitu tentang apa? Tentang kedatangan Yesus Kristus. Adik-adik ingat ya baik-baik, berita Injil itu mengenai kehidupan, pengajaran, kematian, dan juga bangkitnya Tuhan Yesus dari kematian untuk keselamatan manusia. Keselamatan adik-adik Rocky, Papa Mama, Kak Elvira, kita semuanya. Dan oh ya, Kak Elvira mau bertanya nih, kalian tahu nggak kenapa sih kita harus menyampaikan berita Injil itu tentunya kepada orang lain? Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Karena adik-adik tujuan menyampaikan berita Injil itu agar supaya orang lain dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka juga yang mengenal dan percaya kepada Tuhan dapat juga menjadi pribadi yang berani seperti adik-adik menyampaikan berita Injil. Dan juga ingat baik-baik, menyampaikan berita Injil itu perintah Tuhan loh. Bagaimana caranya menyampaikan berita Injil? Caranya adalah kita tentunya membutuhkan hikmat dari Tuhan. Kita butuh pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita agar kita dapat menyampaikan berita Injil. Karena itu Kak Elvira mau mengatakan kepada adik-adik semuanya, kita juga sebelum menyampaikan berita Injil itu, wah ini harus diingat nih, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan supaya kita dapat meminta keberanian kepadanya, ya kan? Supaya Tuhan juga akan menolong waktu kita menyampaikan berita Injil itu kepada siapapun yang akan kita sampaikan. Jadi adik-adik Rocky selalu ingat ya, setiap orang percaya termasuk adik-adik Rocky, Papa Mama, Kak Elvira, kita semuanya, kita ini dipanggil untuk berani menyampaikan berita Injil. Dan itu berarti menyampaikan berita Injil tidak hanya tugas orang dewasa, tugasnya para pendeta, tugasnya para pemimpin gereja, ataupun hanya papa mama saja. Enggak, tentunya adik-adik Rocky juga memiliki tugas yang sama, yaitu memberitakan Injil. Sekarang Kak Elvira mau ajak adik-adik Rocky semuanya, yuk kita berdoa, kita bersyukur atas kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bersyukur buat keselamatan yang Tuhan beri buat kita. Dan kita juga meminta supaya Roh Kudus menolong, supaya memberikan keberanian kepada kita. Dan kita bisa menyampaikan berita Injil kepada siapapun yang kita temui. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat keselamatan yang Kau beri buat kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang ajaib yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami menikmati untuk keselamatan yang Kau beri buat kami. Kami juga berdoa Tuhan, kami memohon pertolongan Engkau, ya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, memberikan hikmat, memberikan keberanian buat kami, supaya kami bisa menyampaikan berita Injil kepada siapapun yang kami temui, khususnya kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan amin. Selamat memperhatikan firman Tuhan,
Jadilah anak-anak Tuhan yang berani menyampaikan berita Injil. Jika kita tahu bahwa Yesus Kristus telah bangkit, kita tahu bahwa kita telah menang. Murid-murid Yesus dulunya ketakutan karena Yesus mati. Tetapi pada akhirnya mereka bangkit dan menjadi orang-orang yang sangat berani karena mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit. Jika kita tahu bahwa Raja kita sudah bangkit dan menang atas maut, apa yang harus kita takuti? Ayo, berani menyampaikan berita Injil. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan untuk kelas kecil ada di Kisah Para Rasul 14 ayat 3b. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Adik-adik siap ikutin bersama kakak ya. Akan dibantu dengan Karensi. betul sekali. Let's go. Let's go. Kisah Para Rasul 14 ayat 3b. Kisah Para Rasul 14 ayat 3b. Mereka mengajar Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. kepada Tuhan. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 14 ayat 3b. Kisah Para Rasul 14 ayat 3b. Mereka mengajar Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. kepada Tuhan. Oke, sekarang Kak Ruth ini kelas besar nih. Ayat Betul hafalan untuk banget. kelas besar. Terdapat di Kisah Para Rasul 14 ayat 3c. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Oke, sekarang kita ulangi bersama-sama ya, dibantu dengan Karut. Oke, let's go. Kisah Para Rasul 14 ayat 3c. Kisah Para Rasul 14 ayat 3c. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 14 ayat 3c. Kisah Para Rasul 14 ayat 3c. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Selamat menghafalkan.
ibadah Kids Church Rocky Kingdom Kids sudah selesai. Kakak mau ajak adik-adik kita semuanya, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami bersyukur, kami sungguh menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami mendengarkan firman-Mu, kami belajar untuk menjadi saksi-saksi Kristus, kami belajar untuk menjadi orang-orang yang berani menyampaikan berita Injil. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa saat ini Tuhan, bersepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, berdoa untuk setiap kota-kota yang ada. Tuhan memberkati pakai para pemimpin kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, Engkau juga jamah mereka, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia pulih di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kakak-kakak Rocky, berkati pelayanan mereka, berkati juga pekerjaan mereka. Adik-adik Rocky juga Tuhan berkati. Berkati sekolah mereka Tuhan, biarlah mereka tetap bersemangat, supaya mereka memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Berdoa juga untuk Papa Mama Rocky, Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka, menyertai dalam kehidupan mereka senantiasa, selalu mengasihi Engkau Tuhan, dan mereka menjadi wakil-Mu Tuhan dalam mendidik, membesarkan setiap adik-adik Rocky, anak-anak mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menempatkan kami di gereja kami bertumbuh, kami mengenal Engkau. Dan biarlah Tuhan Engkau memakai setiap hamba-hamba-Mu, para pemimpin-pemimpin kami yang ada di dalam gereja ini Tuhan, dengan urapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat daripada-Mu. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Engkau menjemput kami kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Rocky Kingdom Kids. Wah, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi tentang Boldness to the King, keberanian kepada Sang Raja. berani menyampaikan berita Injil. Yeah. Apa yang teman-teman pelajari? Apa ya teman-teman ya? Kalau misalnya Riko, belajar Kalau apa? Riko, ya. Riko belajar jika kita tahu bahwa Yesus Kristus telah bangkit, kita tahu bahwa kita telah menang. Betul banget. Kalau Rika nih belajar, kita tahu bahwa Raja kita sudah bangkit dan menang atas maut. Apalagi yang harus kita takuti? Yes, ayo kita berani menyampaikan berita Injil. Benar banget. Yeah. Dan tibalah Tibalah kita di di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.